Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa, terutama mahasiswa yang sedang menyusun skripsi dan menghadapi bimbingan skripsi. Saya doakan semoga skripsinya cepat selesai dan studinya juga selesai sesuai dengan target waktu yang direncanakan. Untuk mencapai skripsi itu cepat selesai, maka ada proses bimbingan skripsi yang harus dilakukan. Tanpa ada bimbingan skripsi, niscaya skripsi tidak bakal selesai dan berimplikasi terhadap studi juga terhambat penyelesaiannya. Oleh sebab itu, saya ingin berbagi bagaimana menghadapi bimbingan skripsi pada masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga kondisi yang kita hadapi pada pandemi COVID-19 ini tidak menjadi penghalang untuk menyelesaikan skripsi dan studi itu. Masalahnya, kondisi sebelum COVID-19 berbeda dengan kondisi pada masa pandemi COVID-19 ini. Pada masa sebelum COVID-19, kita memiliki kebebasan untuk melakukan diskusi langsung dengan pembimbing. Sementara pada masa pandemi COVID-19 ini, kita mengalami keterbatasan untuk melakukan diskusi langsung dengan pembimbing itu. Kita hargai itu karena kita ingin memutus mata rantai COVID-19 ini dengan cepat. Semoga wabah virus ini cepat berlalu. Namun begitu, kondisi yang berbeda ini tidak menjadi kendala bagi kita untuk menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan studi. Kita harus mensiasatinya. Kita harus mencari solusinya. Dan jangan tunduk pada situasi dan kondisi. Maka oleh sebab itu, dalam proses bimbingan skripsi harus ada yang dilakukan. Jika ingin skripsi itu cepat selesai sesuai dengan target yang direncanakan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yang harus diperhatikan jika ingin skripsi itu cepat selesai adalah jangan serahkan skripsi itu dalam kondisi yang centang perenang. Artinya, jangan ada kesalahan yang sepele yang kita lakukan. Misalnya, salah dalam mengetik, salah menulis ejaan, dan salah dalam membuat kalimat. Jika kesalahan itu terlalu sering ditemukan oleh pembimbing dalam membaca skripsi tersebut, ada harapan skripsi ini tidak bakal dilanjutkan dibaca oleh pembimbing. Paling-paling dibalikkan, dikembalikan. Tolong mohon baca lagi skripsi ini. Karena terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang sepele dilakukan dalam penulisan. Jadi hal ini memperlambat penyelesaian skripsi tersebut selesai. Makanya sebelum menyerahkan skripsi kepada pembimbing, baca betul skripsi itu. Baca. Setelah dibaca dengan teliti, diperbaiki, baru melangkah pada proses yang kedua. Proses yang kedua adalah memutuskan menghubungi pembimbing. Apakah menghubunginya melalui telepon, WhatsApp, SMS, atau Telegram, dan sebagainya. Jika menghubungi pembimbing itu melalui telepon atau SMS, perlu diperhatikan ketersediaan pulsa yang ada di handphone itu. Jangan disuruh pembimbing untuk membayar SMS-nya dan membayar teleponnya. Hal ini berdampak buruk untuk proses selanjutnya. Oleh sebab itu, pastikan betul jumlah pulsa yang tersedia di HP masing-masing. Apakah tersedia cukup untuk SMS atau tidak? Apakah cukup untuk melakukan telepon atau tidak? Jangan sampai pembimbing dibebani untuk membiayai SMS dan telepon itu. Yang ketiga, setelah memutuskan dengan fasilitas apa menghubungi pembimbing itu, maka yang selanjutnya adalah masuk pada komunikasi dengan pembimbing.
belum berani. Syarat dalam berkomunikasi itu tentu ada salam pembuka. Apakah assalamualaikum, selamat siang, selamat sore, selamat petang, dan seterusnya. Setelah ada salam pembuka, lanjutkan pada perkenalan tentang siapa kita. Perkenalan itu harus rinci, dimulai dari nama, nomor induk mahasiswa, fakultas, jurusan, kalau perlu posisi semester ketika menghubungi itu. Posisi semester ini perlu dikemukakan supaya pembimbing mengetahui bahwa mahasiswa ini sedang berada pada waktu dan saat-saat yang genting dalam proses penyelesaian skripsi. Dengan sebab itu, dia akan mencoba mempercepat penyelesaian skripsi itu. Jadi itu penting. Proses komunikasi selanjutnya adalah menyampaikan maksud dan tujuan. Disinilah perlu ada seni berkomunikasi. Kemukakanlah tujuan dan maksud itu dengan bahasa yang indah dan nampak citra etika di dalamnya. Saya contohkan misalnya, saya bermaksud untuk melakukan bimbingan skripsi dengan Bapak atau Ibu. Semoga Bapak atau Ibu memiliki waktu untuk membimbing saya. Kalau boleh tahu, cara dan langkah apa yang boleh saya lakukan untuk mendapatkan bimbingan skripsi dengan Bapak atau Ibu. Sudi kiranya Bapak atau Ibu untuk menginformasikan. Terima kasih. Setelah itu, tunggu balasan. Pasti dia membalas. Dia akan mengatakan, kirim saja melalui email saya, kirim melalui WA saya, nanti akan saya baca. Oke, kalau sudah seperti itu, kalau sudah diberikan melalui cara apa tadi, maka lakukanlah seperti apa yang disarankan, yang disuruh oleh pembimbing itu. Jadi sudah ada tujuan bersamanya, yaitu sama-sama menyelesaikan skripsi ini. Pembimbing sudah setuju untuk membimbing, sementara si mahasiswa sudah bersedia untuk memberikan skripsinya yang terbaik tadi. Semoga dengan langkah-langkah yang seperti tadi, yang pertama harus dibaca skripsi itu sebelum diberikan kepada pembimbing. Jangan berikan skripsi itu dalam kondisi yang berantakan, tapi berikanlah skripsi itu dengan yang bersih dan berkualitas. Tidak ada lagi kesalahan-kesalahan kecil itu. Yang kedua, hubungi pembimbing itu. Apakah melalui nelpon dia, melalui SMS, WhatsApp, dan seterusnya. Dengan catatan, jika menelpon dan men-SMS itu, pastikan pulsa di handphone itu tersedia cukup atau tidak, supaya tidak disuruh pula pembimbing untuk membayarnya. Setelah memutuskan untuk menghubungi itu melalui media apa, kemudian baru masuk pada langkah selanjutnya. Langkah berkomunikasi dengan pembimbing. Apa komunikasi pertama? Tentu harus ada salam pembuka. Apakah dengan assalamualaikum? Apakah dengan selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan seterusnya. Setelah ada ungkapan salam, tentu harus ada perkenalan. Siapa diri kita? Buatlah perkenalan itu serinci-rincinya, sejelas-jelasnya, supaya pembimbing mengetahui kondisi mahasiswa yang dibimbingnya. Setelah ada perkenalan, maka lalu masuk kita pada maksud dan tujuan.
pada maksud dan tujuan itu, tulislah dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan, kalimat-kalimat yang beretika, dan kalimat-kalimat yang tidak menimbulkan satu sama lain diskomunikasi dan tidak menimbulkan satu sama lain ketersinggungan. Jadi itulah di antara yang harus diperhatikan. Jika ada ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan dibagikan. Semoga ada manfaatnya. Satu kali lagi saya doakan semoga skripsinya cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.